Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bunda dan kembali lagi bersama aglonema Bunda ya. Dan video kali ini Bunda ingin berbagi bagaimana cara memisahkan tunas aglonema ya menjadi tanaman baru agar nantinya bisa sehat seperti ini. Wow ya, Masya Allah ya, cantiknya ya, tuh ya. Nah, ya sahabat semua ya, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham ya. Nah, sahabat semua ya, ini kalau apa namanya, ini aglonema monlek ya. Aglonema monlek itu karakternya seperti ini ya. Jadi ini batangnya itu kokoh ya, walaupun nanti sampai tinggi jumbo ya, itu akan terlihat kokoh ya. Jadi kalau untuk satu pot satu batang itu akan tetap kelihatan indah ya. Berbeda dengan aglonema yang sifatnya itu batangnya nggak besar. Contohnya Bunda ambil ya. Nah, contohnya ini Pink Katrina ya. Pink Katrina kalau dibiarkan satu seperti ini lama-kelamaan seperti batangnya ini kurang kuat untuk menopang sehingga nantinya akan akan nggak tegak lurus ya. Jadi kalau untuk Pink Katrina itu lebih bagus itu untuk dibuat rimbun ya. Jadi seakan-akan saling menopang ya. Nah, berbeda sekali dengan si cantik monlek ini ya. Nah, oleh karena itu ini kelihatan sudah cukup untuk bisa dipisahkan, maka kali ini Bunda akan memisahkan tunas-tunas aglonema ya. Nah, ini bonggolnya ini tadinya besar ya, ini makanya tunasnya juga lebih besarnya. Oke, langsung saja caranya. Pertama kita tumpahkannya, ini kita keluarkan dari pot ya. Nah, kenapa harus dikeluarkan? Karena ini nantinya akan kita bersihkan media tanamnya supaya kita nggak salah dalam memotong ya. Kalau kita culik ya, kalau kita culik seperti ini, kita ambil ya, kita ambil dari atas seperti ini diculik, itu nanti bisa menyebabkan kita nggak tahu di sini ada calon tunas, ada mata tunas, akhirnya tersayat ya, atau nanti akar kurang sempurna, kurang banyak membawa akar ya. Oleh karena itu agar lebih mudah kita memotong itu kita keluarkan ya seperti ini. Tuh akarnya ya. Nah, kita keluarkan kemudian kita bersihkan. Kalau sudah dibersihkan media tanamnya seperti ini, nah ini nanti kita motongnya akan lebih mudah ya. Nah, dan lebih baik kita cuci dulu ya supaya betul-betul kelihatan ya. Bunda cuci dulu. Nah, setelah dicuci seperti ini jadi kelihatan ya. Kemudian kita potongnya. Cara potongnya harus betul-betul hati-hati. Nah, ini ya tadi kalau kita culik dari atas, nah ini bisa kepotong. Nah, ya kan sayang banget ya. Satu batang ya. Dan ini ada bawahnya juga mata tunas. Kayaknya ada lagi ya, mata tunasnya itu juga ada mata tunas ya. Nah, tuh ya. Jadi sebaiknya seperti ini dikeluarkan saja. Nah, sekarang kita potong. Nah, sahabat semua, untuk memisahkan tunasnya ini yang sangat penting itu membawa akar, paling tidak itu tiga akar ya. Jadi kalau nggak membawa akar, kalau nggak membawa akar ya cara yang aman itu ya disungkup ya. Nah, ini kita lihat, kita cari supaya ini akarnya terbawa paling tidak itu tiga ya. Nah, kalau ini kayaknya sudah banyak ya.
Kita potong di sini ya. Jadi hati-hati ada tak mata tunasnya atau enggak ya. Ini enggak ada, jadi kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya, ini akarnya sudah lebih dari 3, bahkan itu calon akarnya itu banyak ya. Ini ya. Jadi tunasnya terbawa nggak apa-apa ya. Ini akarnya sudah banyak ya. Ini bonggolnya. Ini bonggolnya kita tanam lagi ya nanti. Ini karena di sini juga ada mata tunasnya itu. Jadi nanti setelah ini diambil, nanti bonggol ini mengeluarkan tunas lagi ya. Jika selanjutnya ini Bunda sudah siapkan air. Setelah tunas ini dipotong, kita rendam dulu menggunakan air ya, air yang diberi ini B1 ya. Nah, fungsi B1 ini diantaranya adalah untuk mengurangi stres ya, untuk mengurangi stres. Jadi B1 ini bisa digunakan untuk seperti ini ya, ketika mindah, repoting, atau setelah kita beli dari online ya, agar segar itu kita rendam dulu menggunakan B1 ya. Nah, ini airnya sekitar setengah liter. Bunda kasih setengah kurang sedikit ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi ya jangan daripada kebanyakan nanti overdosis ya. Dan kemudian Bunda kasih larutan ini atonik ya. Atonik ini fungsinya merangsang pertumbuhan akar juga, mengurangi ya resiko terpaparnya penyakit ya. Jadi Bunda kasih larutan atonik ya. Nah, ini juga Bunda kasih setengah kurang. Kemudian kita larutkan ya. Kita larutkan, campur seperti ini. Dan setelah tercampur semua, nah tunas-tunas tadi kita rendam dulu pada larutan ini ya. Nah, ini kita rendam, ini kurang lebih 1/4 jam ya, 15 menit ya. Kalau lebih bagaimana, lebih nggak apa-apa ya, lebih nggak apa-apa ya. 1 jam juga nggak apa-apa ya. Bahkan Bunda pernah dulu lupa sampai setengah hari ya, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini dan ini penting ya Bunda ya, jangan ketika setelah dipotong langsung ditanam ya. Jadi ini sudah kita cegah nanti pertumbuhan jamurnya, kemudian bakterinya. Ini tadi sudah menggunakan atonik ya. Nah, sambil menunggu ini tadi 15 menit, sambil mempersiapkan lainnya seperti pot, kemudian media tanamnya juga ya. Nah, setelah dirasa kurang lebih cukup 15 menit, kita siapkan untuk ditanam di pot ya. Di pot ini potnya ukuran kecil ya, ini ukuran 10. Nah, kemudian ini media tanamnya tadi sudah Bunda rendam sebentar ya, artinya sekedar dibasahin saja. Kemudian Bunda kasih nah, oh ya ini ya, jadi untuk potnya ini harus betul-betul lubangnya tuh kayak gini nih ya, supaya drainase air itu lancar ya. Ketika drainase air lancar, kemudian media tanamnya juga poros ya. Nah, itu sangat menentukan perkembangan akar ya, karena kalau drainase nggak lancar menimbulkan akar itu menjadi busuk ya. Kemudian ini Bunda beri pasir malang ya. Nah, langsung kita tanam ya. Nah, sebelumnya ini diberi betadin ya. Nah, bisa menggunakan betadin, bisa juga menggunakan fungisida seperti antrakol ya, supaya menjaga agar tidak terpapar bakteri atau tidak terinfeksi ya.
Nah, ini tadi media tanamnya sudah Bunda basahi. Jadi nanti sementara nggak disiram dulu, nggak apa-apa ya. Oke, langsung kita tanam seperti ini ya. Bunda jangan ditekan-tekan ya, karena kalau ditekan-tekan nanti bisa rusak akarnya. Airnya sudah semua, ini tinggal bonggolnya, nanti bonggolnya kita tanam ya, nggak Bunda video ya, ini saja ya. Nah, ini ya sahabat semua, selesai. Nah, ini yang penting banget ya, setelah ini ditanam, kemudian perawatan berikutnya bagaimana ya. Setelah ini nanti diletakkan di tempat yang nggak kena sinar matahari dulu ya, jadi dikarantina dulu ya, betul-betul nggak terkena sinar matahari kurang lebih dalam waktu 1 minggu ya. Nah, nanti setelah 1 minggu itu baru kita keluarkan dari persembunyiannya, dan kemudian bisa terkena sinar matahari. Tapi ingat ya, sinarnya nggak bisa langsung semua untuk jenis aglonema ya. Jadi sinar mataharinya itu harus diberi perantara ya. Nah, itu karena kalau terkena sinar matahari langsung, ini daunnya ini bisa seperti terbakar ya, hangus ya. Nah, itu. Nah, ada juga yang penting ya sahabat semua, agar pertumbuhannya sehat. Perawatan selanjutnya itu kan ya seperti biasa ya, penyiraman, kemudian pemupukan. Nah, tapi untuk aglonema yang baru saja dipisahkan, itu ingat ya sayang ya, jangan diberi pupuk dahulu ya, jangan ya. Jadi sekitar setengah bulan ya, pokoknya lihat dulu perkembangannya. Ketika betul-betul sudah sehat, kira-kira akarnya sudah bertambah ya, itu baru kita beri pupuk. Karena kalau ini langsung diberi pupuk, nanti justru akarnya itu akan seperti terkejut gitu ya. Jadi sebaiknya jangan dipupuk dulu ya. Tuh ya sahabat semua, ini penting juga ya. Nah, selanjutnya ya itu tadi ya, perawatan seperti aglonema yang lain ya, sehingga nanti akan menghasilkan aglonema. Kalau ini monlek ya, bisa cantik subur seperti ini ya. Wow, ini sudah ngeroset, warnanya juga cerah ya, cantik banget ya. Nah, jadi itu seperti itu ya perawatan berikutnya. Nah, ini bonggolnya nanti Bunda tanam sendiri ya. Oke sahabat, itu saja ya pengalaman dari Bunda ya. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.